ngerasain ngebayangin jadi Mastri baru percaya dengan satu titik tiba-tiba ya kayak dikasih cobaan lagi. Cobain lagi. Ya. Iya. Tapi itu kalau saya bilang karena Mastri itu ya orang yang tenang, orang yang bisa melewati ini. Jadi Tuhan kasih cobaan dengan cara yang berbeda pasti ya. Betul, Nah, pada saat momen kehilangan itu Mastri sendiri didampingi sama ibu atau sendiri? Seminggu awal sama ibu. Ibu Ibu aku, ya. Terus sisanya tuh ada 2 teman aku yang nemenin setiap hari. Jadi kenapa harus ditemenin? Ya mereka semua khawatir aku melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Semua mereka pokoknya ngejagain setiap hari tuh diliatin terus ada gantian gitulah gitu. Tapi pernah nggak Mas pada saat kepergian istri pada saat itu Mas sempat ingin mengakhiri hidup Mastri? Udahlah gue mau ngapain lagi nih cari, mendingan gue jadi orang brengsek, mau mati, mabuk, mau main perempuan, apa yang ngomong kayak gitu. Itu ada momen ajaib sih sebenarnya menurut aku yang sampai sekarang masih nyangkut. Semua lukisan di rumah jatuh. MOP Lovers, selamat tak berjumpa. Sekarang kita mencoba menjumpai MOP Lovers ya. Ini memang sedikit berbeda, suasana berbeda, lebih fun, lebih terang lagi gitu ya. Karena banyak sekali bintang tamu yang akan saya hadirkan. Tapi dengan set yang baru, dengan suasana yang baru, mudah-mudahan bisa menambah inspirasi baru buat kita semua ya. Nah, kalau berbicara dengan bintang tamu saya yang satu ini, sosok yang satu ini mungkin teman-teman sering banyak sudah mungkin ada beberapa yang tahu ya karena sudah ada Mas Tri Wardoyo. Iya betul. Mas Tri aku panggilnya ya. Iya. Terima kasih sudah hadir di Deep Talk. Senang banget diundang ke sini. Iya terima kasih Mas Tri. Yang kita tahu nih ya sosok Mas Tri ini adalah sosok yang skeptis dan nggak percaya akan cinta. Betul. Itu lumayan. Jujur Mas aku tuh tahu Mas Tri ketika teman-teman menceritakan semuanya saya makanya tertarik ingin ketemu. Ingin langsung ngobrol gitu. Tapi ini yang justru masyarakat tahu Mas Tri ini adalah sosok laki-laki yang romantis. Ngomong dari skeptisnya dulu ya. Aku tuh punya pengalaman yang tidak mengenakan buat aku tuh ditinggal sama ibu waktu bertumbuh. Mungkin usia 3 SMP menuju SMA. Aku tuh ngerasa harusnya kan ibu kan jadi cinta pertamanya anak laki-laki kan. Tapi aku tuh kehilangan itu. Jadi aku memutuskan untuk lebih banyak main, nongkrong, kerja dan segala macam tuh kayak teman-teman tuh bilangnya segala macam lu kayak lu nggak suka perempuan ya, kayak gitu-gitu. Tapi aku bilang kayak bukan. Tapi gue nggak tahu rasanya jatuh cinta tuh gimana. Gue tuh kayak kasih sayang dari perempuan tuh gimana tuh gue nggak tahu tuh. Gue tuh harus bilang kalau itu cinta tuh gimana tuh nggak tahu gitu. Sampai 2017 sampai ketemu sama si Zili ini baru ngerasain kayak oh ternyata ada ya sosok perempuan yang bisa ngeluangin waktunya, kasihnya dia, terus menerima saya dengan segala keanehannya gitu ya kan, dengan segala keanehan. Oh pelan-pelan ngerasain kayak apa ini yang namanya cinta ya gitu. Kenapa Mas bilang aneh? Emang apa yang aneh dari Mas Tri? Kalau dia bilang aneh itu karena saya selalu melihat hal itu semuanya tentang logika gitu loh. Semua hal itu tuh harus ada dasarnya, alasannya. Kalau kita melakukan A, detail banget ya. Detail lumayan. A itu kita harus ke B, B itu kalau kita B nggak mungkin ke C nih, atau nggak mungkin ke D. Semuanya harus di well plan gitu loh. Itu masuk dalam kriteria perfeksionis nggak sih? Lumayan. Iya. Lumayan. Dulu tuh saya perfeksionis banget dan lumayan OCD. Tapi begitu kenal sama Zili tuh udah mulai jadi tone down gitu yang kayak bisa menerima, bisa jadi manusia tuh nggak harus kayak hidupnya segala sesuatu harus rapi terstruktur gitu tuh kayaknya nggak gitu sih gitu. Tapi yang lebih dibuat jadi manusia tuh diri saya sendiri. Kayak saya sering diingetin, Mas kalau sama aku kamu punya curfew ya, kerja tuh cuma boleh sampai jam 9-10 malam, habis itu handphone harus dimatiin gitu. Aku bingung, aku jam 2 malamnya biasanya masih buka laptop. Ya hal itu yang menurut aku jadinya oh gini tuh rasanya dimanusiakan gitu. Rasanya membagi waktu aku untuk hal lain selain kerja gitu. Ini tapi setahu aku kan dulu Mas Tri ini nggak pernah pacaran katanya. Iya. Sama sekali? Nggak pacaran ya. SMP, SMA?
SMP SMA Masa kalau SMP ya bukan pacaran ya, tapi lebih ke cinta monyet gitu, cinta monyet, iya kayak ya. gitu. Tapi kayak pacaran yang punya komitmen untuk pacaran dan sampai nikah tuh aku nggak pernah ada di fase dan momen itu. Oke. Deket sama perempuan iya, jalan sama perempuan iya, tapi bahkan ada temen deket aku banget yang bilang kayak, ya paling lama lu 3 bulan, paling lama lu 4 bulan gitu. Bukannya aku bosenan, aku baru sadar kalau aku takut sama komitmen. Akunya takut gitu loh, takut kayak, sebenarnya dulu ketakutan paling awal tuh, ibu gua aja pergi, gimana nih orang lain dari luar asing yang nggak kenal siapa gua, nggak ngelahirin gua, tiba-tiba datang hidup gua, kayaknya mungkin gak sih nih orang akan memperlakukan gua dengan baik gitu. Lebih rasa takut kehilangannya lagi sih gitu. Itu sebenarnya jadi sesuatu yang apa ya, yang dilematis. Takut banget kehilangan, tapi justru merasakan kehilangan terbesar tuh dari Zili, dari istri aku yang ya dari istri aku gitu. Jadi kayak sesuatu yang aku takutkan, aku ngerasa ternyata akan baik-baik aja, di akhir beneran lagi kejadian gitu. Nah itu sebenarnya yang bikin jadi kayak bingung dan jatuh maunya gimana gitu. Oke, dan akhirnya kenapa jatuh hati sama Zili itu ya karena dia mampu mengubah. Jadi ceritanya ketemu Zili tuh lucu. Jadi aku tuh pertama kali diundang sama temen nikah di Aceh. Oke. Selama ini kan ngerasa kayak, wah Aceh tuh kayak gimana ya daerahnya gitu ya, segala macem lah gitu. Pas sampai sana rasanya kayak jatuh cinta. Aceh, Sabang, terus ngelihat hidupnya dengan nuansa syariahnya gitu kan, kayak ternyata aku suka banget lagi sama Aceh. Oke. Kayak bisa bilang, kayaknya gue lebih seneng liburan ke Aceh dibanding ke Bali gitu. Terus, ya ini cerita yang ajaib menurut aku ya. Iya. Terus begitu mau pulang itu, aku punya doa. Pertama kali berdoa, ya Allah, kalau aku dikasih jodoh, aku mau jodohnya orang Aceh. Gitu. Itu awalnya gitu. Terus 3 hari kemudian tuh, aku lagi ngerjain satu project event gitulah, ada HUT ulang tahun bank gitulah. Oke. Terus di 3 hari itu adalah Zili hari pertama interview sama teman aku lah, istrinya teman aku, sorry. Oke. Yang punya kantor itu kan teman aku kan, jadi istrinya yang lagi interview itu karena cewek. Terus ditanya, kamu bukan orang sini ya gitu, kayak muka kamu gak orang sini. Ya kak, aku Medan gitu. Terus dia bilang, oh sama dong, aku juga Medan. Terus dia bilang, tapi aku gak asli Medan, aku Aceh. Itu tuh momen kayak yang, hah gitu. Dan kamu dengar itu? Aku denger itu. Lagi di area, ya dia lagi di area, ya di ruang meeting itu kan lagi ngobrol santai gitu, aku ngerasa kayak, hah gitu. Terus setelah itu, eventnya udah mulai berjalan kan. Tiba-tiba dia masuk ke kantor itu, dia kerja, dan kebetulan aku sebagai project leader, dia jadi account. Kita beberapa kali meeting sama klien, terus tiba-tiba ada satu hari dia samperin saya setelah kerja kita santai, dia ngobrol, Mas kamu mau gak jadi pacar aku sampai tanggal 30? 30 tuh 30 Juli tahun 2017. Terus aku kayak, kenapa tiba-tiba kayak gini? Aku gak tahu gitu. Terus dia cerita, aku merasakan suasana yang gak nyaman kalau misalnya aku lagi kerja, soalnya banyak yang godain. Kan pilihannya antara teman aku yang udah punya istri atau aku kan yang diakuin. Akhirnya dia bilang, dibanding aku pura-pura ngakuin kamu pacar aku, mendingan ya aku minta tolong aja langsung, jadi kamu tahu gitu. Sampai tanggal 30 itu. Oke. Jadi ya udah, aku merasa kayak tujuannya itu, ya udah nggak apa-apa lah, nggak jadi masalah gitu. Tapi selesai event tuh ternyata nggak selesai di situ. Oke. Kayak masih terus dia datang terus nanya terus hal yang baru terus gitu. Sampai selesai project, sampai selesai event, sampai pindah kantor tuh masih tetap berhubungan gitu. Terus aku yang mempertanyakan, maunya apa sih gitu. Kamu kan tahu aku dari teman-teman dan dari ceritanya aku tuh gimana ya gitu. Terus dia bilang cuman, enggak, aku percaya kok, pasti aku bisa. Jadi yang rasanya jadinya mengusahakan untuk bisa dan kejadian itu rasanya kayak dia. Aku yang kayak keras banget gitu, akhirnya kayak luluh juga lah pada akhirnya gitu. Gitu. Oke, jadi memang dari awal tahun 2021 kebahagiaan seorang Tri tiba-tiba berubah menjadi duka. Oke. Kehilangan terberat itu loh. Di 2021 kemarin ini ya. Oke, ini berarti pada saat itu ditinggal pergi sama mendiang istri karena sakit. Sakitnya itu dia punya GERD. Sakitnya itu amat sangat, ini juga proses yang lumayan aja ya. Sakitnya aku ingat dia 30 November itu pertama ngeluh sakit. Oke. Ya udah sakitnya biasa aja. Tanggal 3 Januari semuanya baik-baik aja. 3 Januari 2021. Oke. Terus dia masih malam, aku masih ngobrol, masih makan malam gitu. Masih bercandain aku.
Besoknya tiba-tiba jam 12 siang dia kejang. Kejang aja gitu. Kejang, dibawa ke rumah sakit. Tiba-tiba ya karena GERD, gasnya udah terlalu tinggi, yang diganggu serangan nafasnya. Serangan nafasnya itu jadinya pun secara diagnosa tuh bukan GERD, tapi diagnosa di rumah sakitnya jadinya gangguan saluran nafas. Karena si gasnya itu udah terlalu banyak gitu. Jadi memang amat sangat mendadak sih gitu. Biasanya kan kalau GERD kan ada fase yang sakit banget perutnya. Iya, ada prosesnya dulu. Terus ada heartburn, baru sesak napas kan. Ini tuh kayak bener-bener cepet, langsung. Dan menghembuskan nafas terakhir di jam? 15:05. 15:05 di rumah? Di rumah sakit. Di rumah sakit. Rumah sakit. Saya gimana ya menanyakannya? Saya tahu banget. Iya. Rasanya pada saat itu nggak percaya. Nggak percaya? Ya, masih. Ada hal-hal yang waktu itu tuh saya bahkan nggak percaya karena ada satu momen dokter setelah gini. Jadi prosesnya tuh waktu di ICU, masuk ICU tuh malam masih tanda kehidupannya, vitalnya masih bagus. Jam 8 pagi tuh menurun banget. Terus saya ngobrol sama dokter, ini tindakan apa yang dilakukan? Kalau misalnya tidak ada tindakan lebih lanjut, mungkin saya mau akan pindahin. Terus dokternya bilang, ya udah kita akan lakukan tindakan. Tindakan tuh sampai diputuskan meninggal. Setelah diputuskan meninggal jam 3 sore tuh harusnya kan udah selesai semua kan. Aku harus nunggu sampai hampir 2 jam di sebelah jasadnya. Aku sampai akhirnya nanya, ini kenapa nggak diurus, nggak dipindahin? Terus ada salah satu dokternya bilang, masih ada kemungkinan untuk mati suri mas gitu. Tuh aku rasanya kayak wah ada harapan nih di sini gitu. Masih ada harapan. Jadi aku ngerasa di detik itu pun dia masih ada aja gitu. Dia emang ya menurut secara medis sudah meninggal. Tapi aku ngerasa enggak, masih ada kok. Aku berdua ditemani sama ibunya dia di samping jenazah. Aku bilang, mama, Zili itu masih ada tandanya. Mau bisa ngerasain jantungnya Zili masih ada. Walau tipis, aku yakin Zili masih ada. Aku bilang kayak gitu kan. Aku bilang kayak gitu. Mamanya juga ngerasain hal yang sama. Walaupun udah secara medis udah divonis dia sudah meninggal, tapi akhirnya sampai jam 6 baru boleh pulang. Jam 6 sore. Dan apa yang akhirnya Mas Tri lakukan ketika harus ikhlas melepaskan kepergian istri saat itu ya? Karena setelah itu kan prosesnya tuh lebih berat lagi ya. Sebenarnya kalau ngomongin ikhlas, kita masih ceritain di momen itu ya. Masih ngerasa nggak ikhlas, bahkan aku tuh kayak biasa aja, cuma nangis sekali waktu nyampe rumah karena lagi rame suasananya. Masih ngerasa biasa aja tuh, masih nahan diri itu sampai aku masukin dia ke liang lahat. Begitu masukin dia ke liang lahat kan aku yang nempelin, aku azan kan. Ya itu momennya aku pecah sih. Karena aku tahu begitu ditutup di kubur tanah nih, aku nggak akan pernah ngeliat dia lagi nih. Di situ aku baru sadar kayak udah nggak ada lagi gitu. Dan sebenarnya itu momen yang buat aku sebenarnya dari situ mungkin sampai 40 hari itu aku ada rasa nggak ikhlas yang luar biasa. Nggak ikhlasnya kayak contohnya, aku ngerasa kayaknya selama ini aku selalu berusaha untuk berbuat baik. Kenapa nggak orang-orang yang di luar sana yang kerjanya nggak bener lah gitu ya, menurut perspektif aku, kenapa nggak orang itu aja yang diuji segini beratnya? Kenapa aku yang baru ngerasain jatuh cinta, dicintain tuh diuji sampai segininya? Lalu sampai 40 hari, Kak, dari dia meninggal, gak mau makan, gak bisa minum, cuma minum air putih doang. Sampai ada mikir kayak, udahlah kalau gue harus nyusul, ya gue nyusul sekarang aja lah, segala cara gitu. Karena aku juga punya masalah lambung kan. Tapi anehnya, selama 40 hari malah sehat-sehat aja. Malah jadi sehat. Walaupun aku sempat kehilangan berat badan hampir 25 kilo. Jadi sampai susut kayak sekarang ini kan juga baru balik lagi kan. Karena ya, antara stres, antara nggak ikhlas, sampai nggak terima itu segitu beratnya. Berarti butuh waktu berapa lama dari Januari? Januari ya, 2021. Sampai akhirnya, soalnya kan beberapa bulan tuh tetap masih bercerita ya tentang apa yang Mas Tri rasakan. Aku tuh baru ketemu orang itu mungkin setelah bulan puasa tahun 2021. Jadi aku tuh hampir 6 bulan nih, Januari ke Juni, hampir Januari ke Juni lah kira-kira. Aku tuh kerja setiap hari cuman nangis di rumah, pergi ke makam, pulang. Nangis di rumah, pergi ke makam, pulang. Bahkan hari pertama Zili meninggal, aku telepon partner aku ada bisnis event, aku telepon waktu itu aku masih manajernya di Pak Barus, aku langsung telepon dia, bang, aku nggak bisa nerusin kerja. Gua nggak tahu, gua kapan bisa sembuh dari rasa ini.
Tapi baiknya demi kelancaran semua bisnis, gue mengundurkan diri hari ini juga gitu. Itu hal yang pertama yang aku lakuin. Habis itu yaudah aku menyalahkan semua pekerjaan dan segala macam. Aku bilang sama teman-teman, nanti hidup lu gimana? Terus gue bilang, menurut perhitungan gue, setahun ke depan gue nggak ngapa-ngapain pun gue masih selamat. Aku bilang gini, kalau setahun ke depan gue meninggal, ya gue mempersiapkan diri untuk gue meninggal itu. Gue mau lebih dekat sama Allah. Tapi kalau misalnya setahun ke depan gue selamat, ya mau nggak mau gue harus kembali. Karena ya udah, gue udah nggak punya tabungan, nggak punya apapun. Nanti gue jadinya malah nyusahin diri sendiri kan gitu. Ya udah itu berlangsung terus sampai ya bulan Juni tahun lalu, yang pertama kali ngajak ngobrol Onat. Dia ngajak ngobrol kayak, ayo ngobrol dong, lu jangan kayak gitu terus gitu. Lu berani nggak? Sebenarnya aku dijebak waktu itu. Tiba-tiba diajak nongkrong, ayo main dong gitu. Ya udahlah kalau pengen nongkrong, tiba-tiba udah disiapin set. Terus aku di momen itu ngerasa, ini harus ngomong atau enggak? Tapi aku ngerasa, ya udah aku ngomong aja lah. Mungkin ada pesan yang memang harus aku sampaikan di momen itu dan di waktu itu. Gitu. Ya itu salah satu turning point-nya sih, yang bikin aku mulai pelan-pelan untuk ketemu orang dan ngebuka orang. Gitu. Oke, dan mulai ya memang udah jalannya mungkin. Memang udah jalan ya, betul. Karena, aku setuju sih. Banyak sekali cerita yang akhirnya bisa menjadi inspirasi. Betul. Gitu ya. Bagaimana kita bisa menghargai sebuah cinta. Nah, pada saat momen kehilangan itu, Mas Tri sendiri didampingi sama ibu atau sendiri? Seminggu awal sama ibu. Ibu aku, ya. Jadi seminggu awal sama ibu, terus sisanya tuh ada 2 teman aku yang nemenin setiap hari. Jadi kenapa harus ditemenin? Ya mereka semua khawatir aku melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Semua mereka pokoknya ngejagain setiap hari tuh, diliatin terus, ada gantian gitulah gitu. Karena ya kalut lah, gelap aja pikiran aku. Pokoknya mau gimana pun gue mau mati hari ini, mau mati saat ini pun gue siap. Karena buat apa lagi gue hidup gitu. Di momen itu. Gitu. Ngerti sih, karena posisinya gini ya, di saat dia tidak pernah percaya cinta, di saat dia tidak yakin dengan adanya ketulusan. Betul. Tiba-tiba baru menemukan, ya baik udah setahun 2 tahun itu tetap hitungannya baru ya. Baru. Jadi untuk sesuatu yang kita sayang itu benar-benar sangat kita jaga banget gitu ya. Betul. Tapi ngerasain, ngebayangin jadi Mas Tri baru percaya dengan satu titik, tiba-tiba ya kayak dikasih cobaan lagi. Cobain lagi. Ya. Iya. Tapi itu kalau saya bilang, karena Mas Tri itu ya orang yang tenang, orang yang bisa melewati ini. Jadi Tuhan kasih cobaan dengan cara yang berbeda pasti ya. Betul. Nah, tapi pernah nggak Mas pada saat kepergian istri, pada saat itu Mas sempat ingin mengakhiri hidup Mas Tri dengan yang singkat gitu? Ada banget. Ada banget. Itu malah di H+2 setelah meninggal gitu. Gue lagi ngobrol di kamar abis nangis gitu, kayak marah ya. Udahlah gue mau ngapain lagi nih, cari, mendingan gue jadi orang brengsek, mau mati, mabuk, mau main perempuan, apa yang ngomong kayak gitu. Itu ada momen ajaib sih sebenarnya menurut aku yang sampai sekarang masih nyangkut. Semua lukisan di rumah jatuh. Ibu naik dari lantai bawah ke atas, cuma nanya kayak, lagi ngobrol apa sih kok sampai serius banget gitu. Terus aku nanya kenapa. Mama cuma ngeliatin doang, kayak bilang, gak boleh mikir kayak gitu. Aku mikir kayak, ya mau narkoba kayak, mau mabok-mabokan kayak gitu. Karena aku nggak minum, nggak ngerokok, sama sekali. Itu makanya aku bilang kayak, aku kayaknya berusaha untuk hidup baik dan lurus. Kenapa malah diuji kayak gini gitu? Aku cuma mikir kayak, udahlah gue brengsek aja lah gitu. Kenapa teman-teman gue yang hidupnya tidak punya aturan, kenapa itu, dia kayaknya kayak gitu. Dia jarang dikasih cobaan, betul, gitu, jarang betul, gitu ya? Betul, ngerasa kayak Allah nggak adil nih gitu. Di situ aku mempertanyakan posisi Allah sebenarnya. Tapi aku pernah ada di posisi itu ketika aku kehilangan kedua orang tuaku gitu. Jadi sempat ngerasa tidak adil. Betul. Sempat ngerasa kenapa selalu gue, kenapa selalu itu ya. Buat saya pasti ada rencana indah sebenarnya yang Tuhan siapkan ya. Cuman ya karena kita terlalu mencintai, jadi sehingga patahnya itu sepatah-patahnya. Patahnya, betul. Ya. Itu yang bikin aku hancur sebenarnya itu. Iya kan ya? Iya. Jadi apapun makanan yang kita suka biasa makan pun, kita makan pun jadi nggak enak. Gak enak. Ya, nggak ada rasa. Ketelan, karena ternyata kalau kita pikir ya, antara perut sama pikiran lebih berbahaya itu pikiran. Ya, pikiran bisa memindset kenyang. Betul. Tapi perut lapar tidak memindset pikiran yang sehat. Iya, betul.
kalau aku ya. Iya, iya. Jadi apa yang aku bicarakan ini MOP Lovers tidak diikuti, tapi ini berdasarkan apa yang saya pernah rasakan gitu. Mas Tri, ini sedih ya, dan nggak percaya dengan sekitar, dan akhirnya Mas Tri bisa bangkit lagi itu di saat setelah Lebaran tadi. Setelah Lebaran, jadi waktu Lebaran tuh aku ketemu satu ayat yang bilang Iya. Allah itu lebih dekat daripada ulat leher kita. Oke. Itu jadi titik balik sebenarnya, kayak ngerasa oh ternyata aku yang selama ini tidak sadar kehadirannya dia. Oke. Berarti kalau misalnya Allah sedekat itu, badan aku ini cuma pinjeman. Kalau aku selama 6 bulan ini nggak ada manfaatnya, terserah deh badan ini mau dimanfaat dibawa ke arah mana. Makanya mulai titik itu, siapapun yang ngajak temen cerita segala macam tuh, ya aku ikut aja. Oke. Kayak mungkin ini, aku selalu bilang, mungkin ini setiap aku ketemu orang baru, antara aku bawa pesan buat dia atau orang lain bawa pesan buat aku. Oke. Itu momennya kayak gitu. Bahkan tahun kemarin tuh aku ngerasa paling berduka, tapi orang, saudara, teman terdekat yang meninggal di sekitar aku tuh ada 25 orang. Mau itu teman sendiri, mau itu ada orang tua, mau itu ada paman dan segala macam lah gitu. Jadi itu yang aku ngerasa kayak, oh mungkin kalau aku lebih membuka diri, bisa jadi wadah teman-teman buat cerita minimal gitu. Buat orang jadinya bisa berbagi kesedihannya dia gitu. Karena itu buat aku sendiri jadi ngerasa kebalikannya. Oh ternyata aku nggak sendirian ngalamin ini. Mungkin aku bisa bareng-bareng, kita bisa bareng-bareng untuk yuk hidup lagi, yuk bangkit lagi, yuk gitu. Nah kebetulan ini saya punya satu tayangan video di mana ini di saat Mas Tri kembali pulih. Betul. Ya, kembali bangkit lagi. Kembali bangkit. Coba kita lihat sama-sama tayangan ini. Ya, sebenarnya di situ senang ngelihat Mas Tri bisa bertemu dengan orang yang lebih banyak lagi. Banyak lagi. Ya, dan di situ mulai berdamai dengan pelajaran yang baru ya. Ini tuh baru 3 bulan lalu lah. 3 bulan lalu. Jadi setelah 1,5 tahun, ada satu lagi momennya mungkin selalu setiap Lebaran, karena Lebaran tuh aku ketemu sama ibu. Bahkan sampai sekarang tuh aku jarang sih ketemu ibu. Setahun tuh mungkin 3-4 kali gitu, karena ya dari dulu memang gak pernah dekat kan. Terus Lebaran kemarin, ibu tuh nanya. Jadi awal tahun tuh aku udah rencana pengen jadi santri aja, masuk pesantren, udah gak ngapa-ngapain. Aku mau ibadah tok. Terus ibu aku bilang, kamu kan lahir dan besar di entertain dari zaman dulu. Mungkin memang takdir kamu untuk membawa hal baik di dunia yang ini. Kalau di pesantren mah udah banyak orang-orang pinter agama. Kamu kan juga bukan ahli agama, tapi minimal kamu bisa berbagi hal baik di sini. Ibu bilang gitu. Kalau misalnya kamu mau dekat sama Allah tapi di tengah, mau istiqomah tapi di tengah kesendirian dan sepi, semua orang bisa. Ibu bilang, bisa nggak kamu istiqomah tapi di tengah keramaian? Itu baru ujian buat kamu. Kalau kamu bener ngerasa jadi satu sama Allah, tapi kamunya menyendiri, ya kamu akan satu terus. Coba di tengah keramaian, kamu tergoda nggak? Kamu akan gimana nggak gitu. Jadi apapun kesempatannya jalan aja. Terus ada teman aku yang aku jadi bantuin, ada satu kolektif lah namanya Suara Gembira. Dia mainin budaya, mainin lagu Indonesia, budaya, terus ngajarin anak muda untuk pakai kain. Mereka bilang, Mas Ri, mau nggak main buat kita? Bantuin mewakili kita. Mainnya pakai kain, segala macam, tapi mainnya lagu Indonesia. Nge-DJ main lagu Indonesia, bahkan sampai lagu dangdut. Mas Ri mau nggak gitu? Terus aku ngerasa kayak ya udah nggak ada masalah kok, aku nggak pernah ngelihat hal kayak gitu. Nah mulai dari situ, di situ aku ngelihat itu salah satu momen titik baliknya. Aku ngerasa selama ini ternyata dunia aku doang yang berhenti. Menurut asumsi aku, ternyata orang-orang ngelihat orang-orang dengan dunianya dan ngelihat aku tuh hidupnya baik-baik aja. Gitu. Jadi itu yang bikin aku kayak, oh kalau misalnya aku ada manfaatnya, ya udah deh aku mau untuk keluar untuk melakukan apa lagi gitu. Tapi gimana sih Mas rasanya ketika balik lagi ke aktivitas tapi tanpa kehadiran Zili? Pasti ada momen nangis ya? Ada ya? Ada. Karena sejak pacaran sampai nikah tuh setiap pekerjaan apapun dia selalu aku libatkan. Maksudnya aku libatkan tuh dia biar tahu dengan siapa aku kerja, dengan lingkungan aku pergi. Bikin dia nyaman ya? Bikin dia nyaman. Terus misalnya kalau harus kayak event atau party gitu, aku selalu ajak dia. Walaupun kita berdua nggak menikmati party, tapi tahu, oh ini suasana kerjanya loh, ini lingkungannya. Nah, aku tuh sampai detik ini tuh masih ngerasain kekosongan itu, masih ngerasa. Mungkin kalau misalnya suasananya kayak sekarang kita lagi di tempat ini, mungkin aku bisa ngeliat dia ada di sana, atau dia selalu ngeliatin jauh untuk support, dan itu masih ada rasanya sih sebenarnya. Oke. Buat teman-teman yang deket dan kenal sama aku selalu bilang,
Bahkan selalu bilang nih, biasa kalau lo lagi gini, Zili lagi ada di sini mas, atau kalau lagi main pasti dia lagi ketawa-tawa gitu-gitu. Nah itu, oh dia tetap menemenin aku kok, tapi dengan wujud yang lain, tapi dengan bentuk yang lain. Selama aku percaya dia ada, ya dia pasti akan ada aja di situ. Karena Zili adalah wanita yang sangat baik. Jadi ya sampai sekarang ini Mas Tri juga dikelilingi oleh teman-teman yang baik. Betul. Jadi itu yang dimaksud oleh Mas Tri. Bukan wajahnya yang sama, Bukan. tapi banyak sekali sifat-sifat yang akhirnya mengelilingi seperti Zili yang mengelilingi Mas Tri gitu ya, secara nggak langsung. Secara nggak langsung. Tapi setelah meninggal itu ada pernah dimimpi sama Zili? Sering. Apa yang Mas Tri mimpi? Ada banyak hal yang ada beberapa banyak hal yang dia datang. Nggak lama, dua minggu lalu tuh dia mimpi. Aku datang terus dia bilang kayak, Mas aku pengen jalan-jalan ke Jogja. Udah aku jalan-jalan pergi ke Jogja. Terus waktu terakhir kemarin Mas Reza Gunawan meninggal, kan aku di sana kan. Terus setelah selesai semuanya, aku mimpi juga Zili datang gitu, kayak ngobrolin, kayak bilang terima kasih ya udah nemenin dan segala macam gitu. Ya, tapi mimpi itu sesuatu yang justru sebenarnya aku malah jadi mau menghindari. Karena selepas bangun dari mimpi tuh rasanya jadi kayak rindunya jadi luar biasa gitu. Jadi kangennya malah jadi luar biasa besar. Aku bilang kayak, aku percaya Zili udah di tempat yang baik, biarkan Zili ada di sana aja. Maksudnya aku bukan berdoa kayak mimpi mau ketemu Zili atau segala macam. Itu bukan ibadah aku ya, malah ibadah aku kayak udah Zili biar tenang aja di atas sana di tempatnya. Ya aku meneruskan hidup gitu. Itu kan bagian dari doa aku kan. Jadi kalau misalnya ada mimpi gitu, aku jadi ngerasa bukan kebanin ya, kayak rasa rindunya jadi makin ke-trigger lagi gitu. Oke, tapi selepas kepergian Zili sampai sekarang kita bertemu, ya, yang saya dengar katanya Mas tidak ingin menikah lagi. Iya. Karena? Aku nggak tahu bisa buka diri atau enggak. Jadi ada satu momen, aku pernah ditanyain hal yang sama ibu. Terus aku bilang, aku harus punya syaratnya aku punya syarat 4 mas. Ya penampilannya, hatinya, pendidikannya, sama yang terakhir dia punya kedekatan spiritual dan ibadah yang sama aku. Kalau nggak bakal nyambung. Aku ngomong itu kayaknya awal tahun ini. Terus sepanjang awal tahun aku dipertemukan dengan semua yang sama persis. Kayak aku ngerasa ya orang dengan penampilan, pendidikan dan latar belakang banyak banget lah gitu. Ada 1001 atau lebih gitu. Tapi aku ngerasa yang punya kedekatan spiritual nih kayaknya nggak banyak gitu. Maksudnya Zili kan termasuk orang yang selalu ngingetin aku, baik untuk ibadah, baik untuk ziarah leluhur tuh Zili suka banget ternyata. Nah aku ngerasa nyambung. Ada nggak ya yang akan kayak gitu lagi? Dari awal tahun ternyata aku di sekeliling ya banyak teman-teman yang ternyata punya kesadaran yang sama tentang hal spiritual lah, kesadaran dirinya dia lah gitu. Kayak self awareness-nya ternyata banyak. Nah di situ itu momen aku jadinya kayak menarik ucapan aku dengan bilang kayaknya kita nggak pernah kita berucap apapun itu nggak sebanding ujung rambut atas kehendak Allah. Jadi jangan menutup diri dengan hal yang kita pikir sulit. Kalau tiba-tiba Allah hadirkan, kita mau ngomong apa? Nggak bisa apa-apa. Dan itu terjadi 1, 2, 3 kali lah. Aku ditemukan perjumpaan yang seperti itu yang bikin aku mikir kayak aku udah mengucapkan sesuatu yang salah sih kayaknya. Bahkan aku punya guru ngaji kan. Guru ngaji itu punya cerita tentang ada salah satu muridnya Rasul yang bilang aku nggak akan menikah seumur hidup. Di situ Rasul marah besar. Maksudnya ngasih contoh aku lagi ngobrol lagi ngaji gitu. Bahkan Rasul aja bilang kalau kamu tidak mengikuti saya dengan apapun yang saya lakukan, kamu bukan umat saya. Terus saya dibalikin gitu sama guru ngaji saya waktu itu. Ini ada contoh Rasul sendiri yang ngomong dengan hadis yang sahih. Kamu jadi bagian yang mana, Tri? Gitu. Terus aku bilang, saya tarik ucapan saya, tapi saya bilang tidak mudah untuk menerima lagi. Kalau misalnya untuk menikahnya, bahkan sampai sekarang saya masih penjara ini. Mungkin ini yang bikin orang kayak nggak mau deketin saya. Iya, kayak ini mungkin bagian dari perlindungan saya, kayak saya nyaman dengan yang sekarang gitu. Tapi di satu sisi lain ada momen kangen Zili tuh kangen sentuhan manusianya juga gitu, sehari-hari gitu. Tetap sebagai manusia, oh ternyata saya yang bikin mikir kayak oh ternyata saya masih manusia kok gitu. Masih kangen sentuhan dari istri, dari pasangan gitu. Maksudnya kehadiran fisiknya ya. Kehadiran fisiknya ternyata masih ada kok gitu. Itu sih. Jadi kayaknya juga ini bisa menjadi cerita untuk tidak hanya untuk kita semua ya,
Tapi untuk semuanya, baik itu pasangan atau adik atau siapapun itu ya, ini banyak sudut pandang yang bisa kita ambil sisi positifnya dan banyak sekali positifnya gitu buat saya. Tapi Mas, ini satu pertanyaan terakhir buat saya. Ya. Lebih sakit ditinggal istri atau ditinggal ibu? Istri. Istri. Ya. Karena ibu saya sudah siap. Oke. Karena dari Sudah ibu banyak waktu bersama ibu. Iya, dari ibu dari awal kita udah tahu kalau kita akan kehilangan ibu kita. Sementara kalau istri aku mikir aku akan jaga istri selama-lamanya aku bisa bareng sama dia. Begitu. Waktunya lebih singkat. Ternyata lebih singkat. Oke. Tanpa Itu- persiapan. Jadi ya itu beratnya berat minta ampun sih. Oke, ya memang itu biasanya pemikiran manusia ya tidak sesuai dengan catatan yang sudah Iya, menjadi takdir betul, ya gitu. betul. Tapi setiap manusia boleh beranggapan apapun, berpikiran apapun. Tapi buat saya banyak sekali saya belajar dari Mas Tri mengenai ketulusan, kesabaran dan apa ya, sesegera mungkin sadar akan ucapan, Betul. sesegera mungkin sadar akan apa yang sedang terjadi ya tidak diaminkan Iya, gitu. betul. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi cerita untuk kita semua, untuk kalian semua. Terima kasih Mas Tri Terima sudah datang ke kasih Deep Talk. Ruben, terima kasih Terima banget kasih. sudah diundang di sini. Iya, atas semua ceritanya ya. Ya, terima Sampai kasih. ketemu lagi di Deep Talk berikutnya. Bye. Bye.